Nama saya Usaidah Turiskia dari Prodi Ilmu Hadis semester 6. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ma'anil Hadis dengan dosen pengampu Ustadz Mahrus. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan pendekatan sosiohistoris dalam pemahaman hadis. Poin pertama yaitu A. Hadis Nabi. Hadis Nabi perspektif ontologis dan epistemologis. Secara ontologis, definisi hadis memang berbeda-beda. Sebagian ulama berkata bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, meliputi perkataan, perbuatan, atau ketetapan, termasuk sifat khuluqiyah berkaitan dengan akhlak Nabi dan khuluqiyah berkaitan dengan fisik Nabi, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Definisi tersebut dianut oleh ulama hadis. Mereka berasumsi bahwa Nabi adalah uswah hasanah, sehingga semua yang datang dari beliau layak untuk dijadikan teladan hidup. Namun, ulama usul fikih justru berkata lain. Tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi dapat disebut sebagai hadis. Menurut mereka, yang disebut hadis atau sunnah adalah segala yang keluar dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang layak untuk dijadikan dalil untuk hukum syar'i. Secara epistemologis, hadis dibanding oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, global, umum, dan mutlak tanpa batasan. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi sebagai penetap muqarrir suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Para ulama dulu sudah mengenalkan teori asbabul wurud sebagai alat bantu memahami hadis Nabi. Hadis itu ada yang memiliki asbabul wurud yang khusus, ada pula yang tidak memiliki sebab khusus. Untuk hadis yang memiliki sebab khusus dapat digunakan perangkat ilmu asbabul wurud dan memahami maknanya. Persoalannya adalah bagaimana jika suatu hadis itu tidak memiliki asbabul wurud secara khusus. Tawaran penulis tentang keniscayaan memahami hadis menggunakan pendekatan sosiohistoris, bahkan menggunakan juga pendekatan disiplin ilmu lain. Di samping itu, hadis Nabi juga banyak berbicara mengenai soal-soal yang bersifat teknis dan kasuistik. Lebih lanjutnya, bahwa hadis merupakan mitra Al-Quran yang secara teologis diharapkan mampu memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem sosial keagamaan yang muncul dan masyarakat kontemporer. Pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu pada teks-teks yang menjadi landasan itu sendiri, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, poin selanjutnya yaitu B. Pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Asumsi dari pendekatan sosiohistoris adalah bahwa hadis itu didudukkan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normatif teologis. Pendekatan sosiohistoris dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosial historis pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi. Pendekatan seperti itu sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Hanya saja fokus kajian asbabul wurud lebih pada diskusi mengenai peristiwa-peristiwa, pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Sementara itu,
Pendekatan sosiohistoris merupakan pengembangan teori asbabul al-wurud al-hadis. Pendekatan ini menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi bersabda demikian, bagaimana kondisi sosiohistoris bahkan kultural masyarakat pada abad ke-7 Masehi. Sejalan dengan tesis Friedel yang menyatakan bahwa seorang nabi dari suatu agama sesungguhnya seseorang yang mengkritik dunia sosial yang mendengungkan kebutuhan perubahan reformasi untuk mencegah malapetaka di masa mendatang. Demikian kurang lebih pernyataan seseorang sosiolog naturalisme, sebagai yang mana dikutip Margaret. Ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis Nabi merupakan bagian upaya Nabi untuk melakukan transmisi pengetahuan dan sekaligus transformasi masyarakat. Karena pemahaman terhadap hadis juga harus menimbang-nimbang konteks sosial kultural masyarakat saat itu dengan konteks masyarakat sekarang, sehingga dapat menangkap pesan utama dari sabda Nabi. Pendek kata, dengan pendekatan sosiohistoris, pembacaan terhadap hadis Nabi menjadi lebih produktif, progresif, dan akomodatif dengan pengembangan masyarakat kontemporer. Demikian yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.